Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Para hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyanggah argumen dari tim oposisi, saya akan memberitahu ulang apa yang menjadi stance kami sebagai tim pemerintah penutup. Yang pertama, kami menyadari bahwa karir spesialis itu penting untuk dijunjung, tetapi tidak mendukung pemikiran bahwa suatu individu sebaiknya mempelajari satu hal saja secara intensif sampai mendedikasikan seluruh hidupnya. Yang kedua, kami menyadari bahwa pentingnya fleksibilitas dalam memenuhi karir atau menjalani karir. Hal ini berguna untuk menyediakan opsi kedua bagi suatu individu yang merasa gagal di tengah jalan, entah itu karena masalah ekonomi atau sosial, sehingga menjadi insentif kemudian dorongan untuk memulai karir yang berbeda. Yang ketiga, kami mendukung seluruh komunitas yang memberikan bekal atau pelatihan baik secara soft skill maupun hard skill kepada masyarakat. Yang keempat, kami di sini berbicara mengenai karir yang bukan berada di zona abu-abu, seperti admin atau konsultan. Kami berbicara mengenai pekerjaan yang benar-benar berada di zona hitam atau putih. Pekerjaan yang benar-benar memiliki sifat spesialis yang kental yang harus dipelajari secara bertahun-tahun dan memiliki sifat informasi yang eksklusif, atau pekerjaan yang benar-benar generalis. Para hadirin yang saya hormati, saya akan menyanggah 3 argumen dari tim oposisi. Yang pertama, spesialis tidak selalu digunakan oleh perusahaan karena biaya yang mahal sehingga mereka mungkin mempekerjakan pekerja generalis. Menurut saya, argumen ini menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka mengatakan bahwa mereka mungkin akan mempekerjakan pekerja generalis daripada pekerja spesialis dikarenakan mereka mempertimbangkan masalah biayanya. Lantas, di mana harga value dari glorifikasi yang kalian agung-agungkan ini, yang kalian sebutkan ini, yang kalian perjuangkan di perdebatan ini? Yang kedua, lapangan pekerjaan menjadi terbatas itu tidak mungkin karena kita umumnya masih membutuhkan generalis seperti audit. Menurut saya ini juga tidak tepat dan pantas untuk dikritik. Kenapa? Karena kalian tidak memberikan batasan yang jelas dan kalian tidak memberikan batasan yang jelas. Pekerja generalis itu apa? Pekerja spesialis itu apa? Kalian mengatakan audit itu bisa dengan mudahnya digantikan. Komparasinya di kami mempunyai pengertian dasar yang kuat bahwa karir spesialis itu adalah benar-benar karir yang harus ditekuni bertahun-tahun dan memiliki sifat informasi yang eksklusif. Dan kalian dengan mudah mengatakan bahwa audit adalah karir spesialis dan kemudian bisa digantikan oleh generalis. Yang ketiga, bantahan yang ketiga, kalian mengatakan bahwa justru di zaman globalisasi sekarang ini banyak belajar itu bisa mendukung karir spesialis, kemudian karir spesialis ini itu pantas untuk diglorifikasikan. Menurut saya ini salah, tidak pantas dibantah juga. Mengapa? Yang pertama, karena bukankah semakin banyak orang yang mempelajari sesuatu, maka semakin tidak eksklusif itu. Yang kedua, karena bukankah semakin mudahnya suatu informasi itu diakses dan semakin mudahnya itu dimengerti, maka hal itu semakin tidak istimewa dan semakin tidak pantas untuk diglorifikasikan. Sampai di sini, saya sudah memberikan 3 bantahan untuk tim oposisi. Untuk memperkuat apa yang saya telah katakan sebelumnya dan apa yang telah teman saya katakan sebelumnya, saya akan menjawab tantangan terbesar yang diberikan oleh tim pembicara kedua tim oposisi, yaitu apa yang bisa kita buktikan kalau misalnya kita tidak mengatakan bahwa kita benar-benar menyesali glorifikasi ini. Mengglorifikasi karir spesialis itu bisa menimbulkan suatu stigma yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi satu individu. Inilah yang kami percayai. Kita memiliki 2 poin. Yang pertama, mengglorifikasi karir spesialis menutup dunia suatu individu. Dalam segi pengetahuan ya, individu cenderung untuk sulit mempelajari pengetahuan yang baru, apalagi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Anggapan masyarakat yang disebabkan oleh glorifikasi karir spesialis merupakan asal dan penyebab kasus itu terjadi. Berkat glorifikasi karir spesialis itu muncul sebuah mindset yang menjadi bom bunuh diri secara psikologis.
Sebagai contoh, seorang matematikawan yang ingin menulis sebuah buku yang kemudian enggan dan tidak melakukannya karena mayoritas berkata bahwa jika Anda mempunyai kelebihan di satu bidang itu, maka kembangkanlah. Oleh karena itu, konsekuensinya satu individu itu akan terjebak di dunianya sendiri dan tidak memiliki keberanian atau insentif secara psikis untuk melakukan sesuatu di luar keahliannya. Yang kedua, apa yang terjadi bila bila suatu hari ada teknologi yang dapat menggantikan suatu profesi atau karir dari seorang spesialis? Para hadirin yang saya hormati, skenario ini pasti akan terjadi pada beberapa tahun selanjutnya. Saya ingin mengajak kita semua untuk menganggap saya sebagai seorang atlet. Jika saat 15 tahun ke depan ada robot atau teknologi AI yang mengisi semua cabang olahraga pada naratif ini, maka apa yang mungkin akan saya lakukan? Saya akan merasakan sesuatu yang tidak tergambarkan. Air mata saya akan mengalir, kemudian saya akan melihat ke cermin dan mempertanyakan untuk apa saya berlatih sekeras ini. Para hadirin yang saya hormati, saya menjustifikasi dan membuktikan seberapa kuat stigma dan pandangan orang yang berasal dari mulut beberapa orang dapat mempengaruhi gerakan mayoritas, bahkan cara hidup mereka. Saya memiliki dua. Yang pertama, mengenai hal yang kecil saja seperti pemakaian masker. Kita semua tahu bahwa sebenarnya COVID-19 itu tidak menular melalui udara atau airborne, melainkan sentuhan fisik, permukaan, atau cairan orang yang terkena COVID atau bersin. Namun bukankah kita sudah memiliki konsep social distancing? Jadi untuk apa pemakaian masker itu? Jawabannya adalah selain mencegah COVID-19 melalui batuk dan bersin, masker juga bisa menjadi simbol bahwa kita aware dan mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, pemilihan jurusan teknik informatika atau sistem informasi. Kita selalu dikatakan bahwa jika kita memilih teknik informatika, maka kita akan lebih relate ke dunia programming. Jika kita memiliki sistem informasi, maka kita akan lebih relate ke dunia bisnis yang berhubungan dengan teknologi. Untuk itu, Dewan Juri yang saya hormati, kami tim pemerintah telah memberikan pandangan kami, sanggahan, dan dasar yang kuat untuk menjustifikasi argumen kami yang sangat relate dengan kehidupan pekerjaan di masyarakat. Sekian dan terima kasih.